suci Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 89 sampai dengan ayat 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan menginginkan apa yang diturunkan Allah, karena tinggi bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kami panjatkan segala puji kepadanya dan kami mohon pertolongannya seraya memohon ampun dan perlindungannya dari segala keburukan jiwa. Yang Maha Kuasa, limpahkanlah salawat dan salam bagi Rasul kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, saudariku seiman, alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul kembali di taman-taman surganya Allah di dunia ini. Alhamdulillah, baik kami semuanya semoga dimudahkan untuk selalu menempatkan kaki kita di majelis ilmu ini. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan tentang birrul walidain dan silaturahmi hadis kelima. Pekan kemarin terakhir tentang keutamaan mencintai saudaranya atau tetangganya seperti mencintai dirinya sendiri. Betul Bu? Baik, kepada Ustaz Salahuddin Abu Yusuf dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأمهات في الله وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala insyaallah amin. Khususan sahibul bait Ibu Suharti beserta keluarga besar. Yang pertama dan utama, kita tidak henti-hentinya bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan diri ini berusaha taat, tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan Allah dan Nabi-Nya, yang telah menjadikan diri ini berusaha sedapat mungkin menjauhkan diri kita dari segala larangan Allah dan Nabi-Nya. Karena tidak ada pilihan yang lain jamaah kalau kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi SAW, Innallaha ta'ala yuhibbut taqiyya. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mencintai orang-orang yang at-taqiyya. Apa itu at-taqiyya? Hamba yang bertakwa. Dalam yang kalimat yang lainnya disebut az-zakiyyu. Az-zakiyyu itu artinya orang yang bersih, yang suci jiwanya. Bersih dan suci jiwanya secara umum, dia berupaya sedapat mungkin mengerjakan segala perintah Allah dan sedapat mungkin menjauhi segala larangan Allah, baik yang dia sukai larangan itu atau yang tidak dia sukai. Masalahnya jiwa kita ini masih menyimpan sesuatu yang kita sukai dari larangan Allah. Betul atau tidak? Yang mengaku semoga diampuni dosa-dosa, diberi hidayah. Yang nggak mengaku, saya doakan semoga cepat dapat hidayah. Karena siapapun manusianya selain Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat yang dipilih oleh Allah, minimal ada 4 orang, yang kedua atau 10 orang yang dijamin masuk surga Firdaus bersama Nabi, kecuali mereka. Selebihnya, apalagi orang hari ini hidup, ada di dalam hati kita ini mencintai, menyukai, bahkan belum mau move on dari satu perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Itulah kita manusia. Maka kenapa Nabi mengatakan al-insanu mahlul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, tempatnya lalai dan jatuh dalam kesalahan. Maka kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, berupaya sedapat mungkin jiwa ini dibersihkan, dibersihkan dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Lalu kenapa kemudian Allah Ta'ala juga memerintahkan di dalam surah At-Taghabun ayat ke-16, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kita kepada Allah semampu kita. Semampu kita maknanya dikerjakan semaksimal mungkin. Kenapa ibu yang berkata Allah? Karena Allah itu ingin setiap kita ini sebelum diwafatkan oleh Allah bersih jiwanya. Bersih jiwanya dari hal-hal yang tidak disukai sama Allah. Masalahnya kembali tadi yang saya katakan, jiwa kita ini masih mencintai apa yang dibenci sama Allah. Saya yakin ada di antara kita yang masih punya benci sama orang lain, masih punya dendam sama orang lain. Apalagi wanita, sulit untuk melupakan hal yang menyakitkan jiwanya. Ya Bu, betul gak Bu? Saya ngaku semua dapat hidayah, saya ngaku dapat ampunan dan diberi pahala.
Saya orang tak doakan semua dapat hidayah. Maka kita berupaya sedapat mungkin agar kita menjadi orang yang disebut dalam hadis tersebut, kalau dia bentuknya sendiri at-taqiyyu, orang yang bertakwa. Dan kita juga berharap kepada Allah, semoga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di dalam ketaatan, nikmat di atas Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, umat-umat terdahulu, yaitu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 ulama madhab. Semoga nikmat ini Allah Ta'ala terus tambah dan sempurnakan hingga sebelum kita semua, keluarga kita dan anak keturunan kita diwafatkan oleh Allah, kita telah sempurna nikmat taqwanya menjadi husnul khatimah. Baik Ibu, ini adalah pekan terakhir kita di bulan Rajab, dan itu Jumat kemarin dan Jumat terakhir di bulan Rajab. Artinya memang akan hilang kesempatan amal-amal itu, sebentar lagi akan dilipat gandakan berkali-kali. Maka bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu di hari ini, kali Sabtu terakhir kita di bulan Rajab. Bersungguh-sungguhlah kita menuntut ilmu dan beramal salih. Bersungguh-sungguhlah kita menjalankan perintah Allah, karena hasilnya bulan ini akan tampak nanti di bulan Ramadan. Karena saya sudah sampaikan kalau nggak salah di pertemuan terakhir, bulan Ramadan itu bukan bulan kita menanam, tetapi bulan Ramadan itu bulan kita ini memanen. Menanam kita 11 bulan itu. Dan ini tinggal tersisa hampir kurang lebih ya 35 atau 36 hari lagi. Ini waktu kita menanam dengan baik sebelum nanti kita memanen di bulan Ramadan. Maka semoga apa yang telah kita tanam kita upayakan Allah memberikan hasil terbaik nanti di bulan Ramadan. Dan semoga lapor kita nanti di dunia dan di akhirat diterima oleh Allah kebaikan-kebaikannya, dihapus oleh Allah segala dosa-dosanya. Amin. Baik jemaah, kita lanjutkan kembali. Kita masuk hadis ke-6 dalam Kitabul Jami' yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, dan saya menggunakan kitab syarahnya Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, wa ghafarallahu lahuma wa liwalidayhima wa limasyayikhina wal jami'il muslimin amin. Semoga Allah mengampuni, merahmati kedua ulama ini, merahmati mereka, mengampuni dosa-dosa mereka berdua, dosa kedua orang tua mereka, guru-guru mereka, dan seluruh kaum muslimin amin. Kita telah bahas ibu-ibu di hadis kelima kemarin, yakni tentang keutamaan orang yang mencintai saudaranya atau tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kali ini kita akan masuk hadis ke-6 yang masih beririsan dengan hadis kelima. Hadis kelima dan ke-6 ini ada kaitannya, sangat erat kaitannya, walaupun nanti penjelasannya memang hadis ini berisikan muatan, ada kurang lebih ada wahid isnan talata arba'ah, ada 4 poin utama di hadis ini. Nanti kalau saya penjelasannya agak melebar, ibu harus memahami karena ini runtutan isi dalil. Hanya saja nanti titik tekannya di poin yang keempat, karena kaitannya dengan hak tetangga atau kaum muslimin. Yang kedua, ini tetap hubungannya adalah dengan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Saya kasih kesimpulannya dulu di awal. Maka seorang anak yang berbakti kepada orang tua tidak mungkin jatuh dalam dosa berikut. Tidak mungkin terjatuh dalam 4 perkara berikut. Tidak mungkin. Ya. Maka kalau orang yang dia betul-betul mencintai orang tuanya karena Allah, menginginkan kebaikan dunia dan akhirat buat orang tuanya, menginginkan kedua orang tuanya itu bergeliman kenikmatan nanti di surga Allah, sedapat mungkin kita jangan sampai jatuh dalam 4 perkara berikut ini. Yang ini bahaya sekali masalah. Ruginya itu dunia akhirat. Dia rugi, orang tuanya rugi. Maka jangan sampai ini terjatuh pada diri kita. Baik, kita akan baca hadis ini. Ibu-ibu udah siap? Kayaknya udah ada yang ngantuk. Jangan lupa baca doa Bismillah Allahumma. Ada yang tak tampak itu saya tahu yang sudah ngantuk. Mungkin tadi malam sholat malamnya kencang banget, sampai subuh nggak tidur, sampai sekarang nggak tidur. Pas tidurnya pas
ngaji. Alhamdulillah. Itu ya Bu. Mungkin bisa tadi sarapan juga kebanyakan atau belum sarapan. Memang pas semuanya sudah kompleks ya toh. Silakan menikmati hidangan surga di majelis ilmu tertib dulu. Dan saya sudah sampaikan kemarin ya pertemuan yang lalu ya, minimal kalau datang duduk diam ngantuk nggak ganggu kanan kiri itu minimal 700 Pak. Alhamdulillah. Tapi kalau sampai ngorok ganggu tetangganya, rontonya banyak gitu ya. Nah, sudah bangun Bu? Ngaku banget udah bangun. Baik, bismillah. Kita baca di sini. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud dari Allah ta'ala atasnya, qala, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Mas'ud dia berkata, aku pernah bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayyud dzambu a'dham. Ya Rasul, dosa apa yang paling a'dham, paling besar? Di pertanyaan yang semua, dosa apa yang paling besar ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lalu Rasul menyebutkan ada 4 poin. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud bertanya tentang apa Ibu? Dosa apa yang paling besar? Jadi a'dham itu dosa yang paling besar. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin sampaikan dulu ya apa yang telah dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, utamanya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Kabair. Jadi 4 poin ini, 4 dosa ini mewakili 76 dosa besar. Jadi dosa besar itu bukan 4, bukan 5, bukan 10, ada 76. Dan 76 itu nggak mungkin saya jelaskan di sini. 76 dosa besar itu ada dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, ulama bermadzhab Syafi'iyah. Nah, kita bahas 4 poin aja. Dan 4 poin ini pun saya nggak akan jelaskan detail sekali ya Bu. Kalau detail nanti jadi pembahasannya mengarah kepada tauhid, ya, mengarah kepada akidah. Jadi saya akan membahas kulit luarnya saja. Ibu kalau nggak konsen nanti pasti nggak nyambung. Karena ini nanti agak rigid ya. Kan jelasannya cepat. Maksudnya dari satu dosa ke dosa itu nanti agak lumayan penjelasannya. Makanya ibu harus konsentrasi eman-eman ini. Ini bulan Rajab, pahalanya masih berlimpah ruah. Jadi betul-betul diambil dengan sepenuhnya. Kalau ngantuk cubit pahanya sendiri. Ya paham ya. Kalau ngantuk karena masker dibuka masker apa-apa. Kalau ngantuk yang blosor. Baik ya. Yang pertama Nabi mengatakan jelas dosa yang amat sangat besar, Nabi mengatakan akbaru min akbaril kabair, yang termasuk dosa yang amat besar dan teramat besar. Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang amat besar yang pertama adalah antaj'ala lillahi niddan, jika engkau menjadikan bagi Allah ada tandingan. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakan kamu. Jadi dosa yang pertama adalah asyiraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Ini dosa yang amat sangat besar, tidak ada ampunnya di sisi Allah. Ya, ada itu firman Allah Taala. Ini saya ambil kesimpulan dikit aja ya. Dalam surah An-Nisa ayat 48. Coba ibu buka tuh surah An-Nisa 48. Di sana Allah Jalla wa Ala menerangkan tentang dosa ini. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. 48 An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'.
Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Surah An-Nisa ayat 48. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyusyraka bihi, jikalau Allah dipersekutukan dengan sesuatu. Masalahnya perkara syirik ini Bu, detail. Bu Soeharti itu minta saya pekan pertama akan bahas masalah akidah. Gak mungkin seorang itu menyampaikan masalah syirik kalau tauhidnya gak dijelaskan dulu. Ya, sebagaimana sudah saya katakan, nanti kalau nggak ketemu ustadz yang bisa pagi, kemungkinan besar nanti Bu Suharti, kalau saya kosong saya aja yang isi, kalau berkenan. Kalau nggak nanti saya cari teman yang lain. Soalnya untuk nyari jam 9 tuh nggak semuanya mampu. Teman-teman kan ngajar di sekolahan, di pondok. Kalau pondok saya maaf, saya pengasuhnya, saya ngatur sendiri, paham ya? Karena nggak boleh sembarang, masalah akidah tuh nggak boleh sembarang. Dia harus betul-betul paham tentang akidah. Jadi nggak gampang mengatakan ini kafir, nggak gampang mengatakan ini musyrik. Nggak semua itu langsung dikafir-kafirin, musyrik-musyrikin. Dan perbuatan kafir itu, perbuatan syirik itu apa aja, itu juga harus orang yang paham tentang masalah akidah dan manhaj. Nggak sembarangan. Ya. Dan ini saya sampaikan, nggak boleh orang yang baru masuk Islam menyampaikan masalah tauhid, itu nggak boleh. Nggak boleh sembarangan masalah akidah. Ya, dia harus menguasai ayat-ayat syar'iyah dan ayat-ayat kauniyah. Dia harus menguasai itu, dan beberapa kitab ulama dia harus paham. Masalahnya krusial. Ya, paham ya? Maka di sini kita akan bahas kulit luarnya aja. Allah Ta'ala mengingatkan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa jikalau seseorang itu mempersekutukan Allah. Namun wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Artinya gini Bu, kalau memang ada 70-an dosa besar, seandainya ada seorang hamba, dia melakukan 75 dosa besar, seandainya ya, atau dia melakukan 70-an dosa besar, tapi dia tidak melakukan satu dosa besar yang bernama syirik, bisa jadi seluruh dosanya itu akan diampuni oleh Allah. Bisa jadi. Dan dia pasti akan masuk surga. Dia durhaka sama orang tua, dia makan uang haram, dia membunuh, dia berzina, semua dia telah kerjakan dalam kehidupannya. Hanya satu dia nggak pernah meninggalkan. Dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Salat dia kerjakan, puasa dia kerjakan, zakat dia kerjakan, bahkan haji pun dia lakukan. Dia pasti akan masuk surga, tetapi dia harus menjalani hukuman di neraka dalam waktu yang sangat lama. Siapa yang gelap? Nggak ada yang mau kan? Tapi masih ada ampunan bagi Allah. Dan ini salah satu dalilnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah Ta'ala akan mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Pasti itu haqqan, pasti. Nggak boleh ragu. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau mampir ke neraka? Allah Jalla wa ala. Pengen enggak? Wallahu mampir, jangan mampir. Delok wae di bawah sirat, saya enggak mau kok. Jangan pernah mau Ustaz saya sidik, wah delok yang ngisor. Ngapain delok itu? Itu terbiasa orang-orang yang suka kepoin urusan orang lain dan aib orang lain. Itu saya khawatir besok ngelewatin sirat juga delok-delok yang bawah gitu. Karena yang dunia sukanya kepoin urusan orang gitu loh. Suka ngurusin aib orang, kesalahan orang, nyari-nyari. Itu saya yakin nanti ketika di akhirat mungkin ya bisa jadi lewatin sirat sambil ngesot-ngesot delok ini ngisor. Mau ini ngisor. Ibu malah naudzubillah. Paham ya Bu ya? Jangan gitu lah. Maka ciri-ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, insya Allah nggak sibuk ngurusin orang lain. Ngapain? Saya nggak akan ditanya urusan ibu-ibu nanti di dunia. Ibu nggak akan ditanya urusan saya. Paham ya? Kecuali yang murid dekat dengan saya, mungkin Allah akan tanya tentang murid saya tersebut. Paham ya Bu ya? Ya akan ditanya, kita masing-masing ditanya diri kita sendiri-sendiri kok. Ya itu Ibu harus paham. Dan saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, setiap kita harus menolong orang tua kita, terutama ayah. Ayah kita itu yang paling banyak nanti ditanya dan berhisab. Makanya ibu dan kita semua harus meringankan hisab orang tua kita di yaumul akhir dengan ketaatan ibu-ibu. Harus, kasihan itu ayah, kasihan ayah kita. Coba kalau nggak ada ayah, mana ada kita?
Jangan ibunya doang yang dikenalin, sama seperti ibu juga mendidik anak-anak ibu. Jangan hilangkan peran ayahnya anak-anak. Sekalipun ibu sakit, mungkin dizolimi dan seterusnya, ibu nggak boleh menghilangkan peran seorang suami. Berarti ibu mengajari seorang anak durhaka sama bapaknya, nggak boleh. Paham ya bu? Sakit Ustaz, nggak keturunan sakitnya, yo sabar tuh. Jangan ibu didik itu anaknya untuk durhaka sama bapaknya, nggak boleh. Ya, takutnya ibu ikut dosa nanti di akhir. Ya, kita kembali. Jadi kalau ada orang yang dia tidak melakukan dosa syirik, ada kemungkinan besar dia akan dimasukkan dalam syurga dalam hitungan yang wallahu a'lam, pasti lama. Apalagi durhaka sama orang tua tuh lama siksaannya di neraka, wis lama. Wis ra ketulungan namanya. Tapi dia tidak abadi di neraka. Dia akan masuk ke dalam syurga. Banyak dalil yang mungkin saya jelaskan. Tapi sebaliknya ada orang yang dia tidak melakukan 70-an dosa besar. Dia nggak durhaka, pokoknya dia nggak riba, tidak namimah. Contoh. Dia nggak melakukan dosa-dosa itu, tapi dia hanya melakukan satu dosa, syirik kepada Allah. Seluruh kebaikan dia hidup di muka bumi ini nggak dianggap sama Allah. Seluruh kebaikan dia meninggalkan dosa-dosa besar itu nggak dinilai di sisi Allah. Seperti seorang wanita atau seorang laki-laki yang dikhianati sama pasangannya, maka seakan-akan kebaikan itu hilang dalam sekejap. Betul apa tidak? Ini bukan kebaikan sinetron ya. Iya tuh, sekali aja dizolimi itu kebaikan itu hilang itu semua. Paham ya? Walaupun kita tidak bisa menyamakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Kita ini apa yang ada pada diri kita ini sekian 00%-nya apa yang dimiliki oleh Allah dari sifat Allah. Gak bisa sama. Wala tamthil ada penjelasan dalam akidah itu. Gak boleh kita menyerupakan sifat Allah kepada sifat yang makhluk, itu gak bisa disamakan. Wala takyif, min ghairi takyif, gak boleh dibagaimanakan sifat Allah. Kita gak bisa, tapi memang demikian. Makhluk aja bisa merasakan demikian kok Bu. Paham ya Bu ya? Bahkan ada orang tua yang hilang rasa cintanya kepada anaknya. Saking sakitnya itu anak menzalimi seorang ayah dan ibu. Ada loh. Seorang ayah dan ibu tuh hilang rasa cinta kepada anaknya. Ada, mungkin saking sakitnya itu. Lah bagaimana lagi Allah Jalla wa Ala yang padahal telah menciptakan diri kita, maka tidak akan diampuni. Semua kebaikan dia itu hilang karena satu dosa bernama syirik. Maka jangan main-main ibu dengan masalah syirik. Kenapa juga nanti di pekan pertama itu Bu Suhati minta ada akidah kan? Penting loh Bu, ini nggak main-main. Kita baik akhlaknya, baik adabnya sama tetangga oke, tapi sama Allah kita suul adab, percuma. Ngumpul-ngumpul seperti orang yang sholat masih bawa najis atau berhadas. Kalau orang yang masih sholat masih bawa hadis atau najis, sah nggak sholatnya? Ya, itu seperti orang yang beribadah seumur hidup tapi ada kesyirikan dalam hatinya, percuma. Paham ya Bu? Makanya ini krusial ini, soalnya ini fundamental sekali, hal yang sangat mendasari masalah akidah dan manhaj. Dan dalilnya Bu, sebenarnya hadis yang pertama ini itu dalilnya Allah Ta'ala ingatkan. Misalnya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Ayat itu kan panjang sekali berbicara rububiyah Allah sekaligus uluhiyah Allah. Surah Al-Baqarah ayat 22. Ini salah satu ayatnya. Tadi kan sudah ada ya Bu, surah An-Nisa 48. Tapi dalil yang menyebutkan secara detail larangan kita ini menjadikan ada tandingan di sisi Allah, itu surah, salah satunya surah apa? Al-Baqarah ayat 22. Ayat itu kan cukup panjang tuh. Allah Ta'ala katakan di ujung ayatnya, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Ini adalah penjelasan Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan. Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan di dalam kitabnya, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah ada tandingan-tandingan di sisinya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu itu mengetahuinya. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Di ayat 21 Allah ingatkan, "Ya ayuhan nasu qulu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Betul kan?
Kalau salah saya mohon dikritisi. Ya ayuhan nasu ubudu rabb, itu kalau lembarnya sebelah kanan ke tengah sedikit. Ya lembar sebelah kiri, maaf, lembar sebelah kiri. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayuhan nasu ubudu, sembahlah Allah Ta'ala semata yang telah menciptakan kamu, menciptakan orang-orang sebelum kamu, wa la'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzal, betul, wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang telah menjadi langit sebagai hamparan, yang menjadikan langit sebagai atap. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan telah menjadikan langit itu sebagai atap. Yang dari langit tersebut Allah turunkan air hujan. Yang dari air hujan itu bumi menjadi subur. Lalu keluarlah dengannya tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman, buah-buahan yang bisa kamu makan. Rizqan lakum, rizki bagi kamu. Betul kan? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka sudah kamu dilahirkan, diciptakan, dikasih rizki, diurusi, dipelihara oleh Allah dengan rububiyah Allah. Maka Allah minta satu hal, jangan sampai uluhiyahnya, keesaan dalam beribadah itu kau cacati. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kamu menjadikan bagi Allah ada tandingan-tandingan di sisinya, sedangkan kau tahu dosa yang sangat besar. Ya Bu ya, nanti lebih detailnya di pekan pertama. Gak tahu dengan Ustaz siapa nanti. Wallahu a'lam. Saya udah berusaha untuk mencari ya. Kecuali kalau Ustaz udah ketemu, saya nggak tahu. Mesti dipasrahkan saya nggak Bu mencari. Ya. Siap insya Allah ya. Kemudian Ibu, saya sudah dulu di poin yang pertama, karena kalau bicara syirik nanti saya bisa kepanjangan gowo nanti bicara syirik nanti gowo, dan ini syirik yang tidak disadari oleh kita, ini syirik khafi. Itu syirik khafi ini adalah syirik yang tersamarkan dalam hati, yakni yang sering menghantui, yang sering menghampiri, bahkan bercokol dalam hati kaum muslimin adalah asyirkul asghar. Syirik kecil bernama ar-riya, pamer. Ini syirik khafi. Syirik khafi ini macam-macam. Salah satunya adalah riya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama di kalangan tabi'in, riya itu adalah jikalau engkau meninggalkan suatu amal soleh karena orang lain. Jikalau engkau meninggalkan suatu amal soleh karena orang lain, itu riya. Sedangkan engkau beribadah karena orang lain, itu syirik. Satu syirik kecil, satu syirik besar. Dua-duanya syirik. Mungkin kita tidak menyembah berhala-berhala itu, Ibu. Dan saya yakin Ibu gak akan datang ke dukun-dukun itu. Termasuk dukun apa? Dukun anak. Dukun anak beda. Dukun tulang gitu. Namanya udah diganti loh, maksudnya dukun beranak. Sekarang nggak ada Bu nama ngasih dukun mereka tuh, paranormal. Berarti dia normal menurut versinya. Saya lihat ini berarti orang normal namanya. Dia itu paranormal kan? Sekarang paranormal sekarang tuh dukun-dukun sekarang berparas ustad loh, berparas kiai dengan judul apa ini? Ruqyah syar'iyah. Bohong. Ruqyah syar'iyah apa ini? Ruqyah syar'iyah nggak paham tentang masalah ruqyah kok ruqyah. Masa dimandikan 7 air kembang, 7 kembang rupa sama 7 air selokan. Ruqyah koyo opo? Kontelanjang barang itu dimasukin ke jenengan Ibu. Apa namanya? Kumpul. Ini apa ini? Kumpul laki perempuan jadi satu di ruqyah dengan apa? Ruqyah syirkiyah itu. Syirik, dosa sangat besar. Kalau dulu pernah dilakukan oleh seorang di antara kita, lalu kita bertobat, semoga diampuni dosa-dosa. Ini yang pertama Ibu. Yang kedua, qultu tsumma ayyu. Lalu Nabi ditanya lagi, aku berkata tsumma ayyu. Kemudian apa lagi ya Rasul? Lalu Rasul menjawabnya. Ada 3 nih. Bukan 4, 3, cuma 3 maaf. Yang kedua adalah tsumma an taqtula waladak. Kalau yang keempat nanti di hadis yang lain. Yang kedua adalah tsumma an taqtula waladak. Kemudian engkau membunuh anakmu khasyata ayyakula ma'ak, karena kamu takut dia makan bersamamu. Alhamdulillah. Membunuh
dalam hal ini membunuh anak karena takut makan, takut ngasih makan gitu aja. Ini akidah lagi loh. Maaf ya, maaf. Saya bukan berarti tidak taat dengan pemerintah. Tapi kalau untuk urusan dibatasi jumlah anak, nggak boleh. Bukan berarti saya nggak taat dengan program pemerintah yang namanya BKBN gitu ya. Kan 2 anak lebih, 2 anak lebih baik dong ya, 2 anak lebih, baik. 2 anak kita dukung program pemerintah, 2 anak aja, laki perempuan jumlahnya terserah Allah. Ini tuh mana gitu aja. Maaf, kenapa harus orang Muslim Indonesia yang dibatasin anak? Saya mau tanya. Kenapa? Maaf ya, saya keturunan Chinese ya, Bapak, saya kan keturunan Chinese. Kenapa orang Chinese nggak dibatasi? Saya mau tanya. Kenapa keluarga kami yang masuk ngomong darah singkee, darah Cina nih? Dan kenapa nggak dibatasi? Kenapa harus orang Indonesia yang dibatasi? Nopo? Pertanyaannya kenapa gitu? Saya nggak mau bersebutan ya. Tapi nyatanya demikian. Ibu tahu di Eropa itu, di Eropa di seluruh penduduk dunia ini paling banyak di dunia ini 2 orang yang nyebrang ke Eropa. Kalau nggak India, Chinese. Di Kanada itu kan banyak imigran. Paling banyak kalau nggak India yang Muslim, ya Chinese. Maka kenapa kita harus dibatasi? Dan kalau ibu udah terlanjur, semoga istighfar bertobat kepada Allah. Kenapa harus takut punya anak banyak? Saya aku Ustaz biayanya tinggi, nanti saya nggak bisa kasih makan. Tak takonono, lu sini mana Joko? Emang kita yang kasih makan gitu? Lah kita kan nggak tahu dalil dari surat Al-Baqarah 21-22. Allah yang ngasih rezeki kok. Ini rububiyah loh. Kalau masalah takut punya anak banyak nggak bisa kasih makan, Ustaz kalau kasih makan mah gampang. Biaya pendidikan itu kan tinggi Ustaz. Pertanyaan yang kedua, emangnya saya kasih biaya pendidikan buat anak kita siapa? Kita kok sudah sehubungan dengan takdir Allah? Ya maaf ya Bu ya, maaf sekali. Terima dulu. Kalau udah terlanjur ya sudah lah, istighfar tobat. Besok anak-anaknya mbak-mbak yang belum nikah jangan pantang dulu. Punya anak banyak Bu. Wong saya aja kan sudah katakan pernah dulu. Kalau ada semua anak saya 11 Bu, 7 diambil tinggal 4. Ini aja nggak pantang mundur, terus maju. Itu selagi masih dikasih kesempatan. Karena di luar sana banyak orang menikah Bu, maaf. Sampai sekarang belum dikasih keturunan. Kenapa kita dikasih subur ini kita batasi itu? Takdir Allah. Dan saya yakin secara hukum syar'i mereka membatasi sesuatu yang normal. Maksudnya menghilangkan hukum normatifnya Allah kepada seorang manusia. Mesti nanti ada hal yang berubah pada dirinya. Contoh, maaf ya, mereka yang pakai suntik KB atau pil pakai spiral, itu mesti nanti jadwal haidnya bermasalah. Betul apa enggak? Betul apa tidak? Mengalami nyeri. Itu pasti karena sesuatu yang normal yang fitrah itu dilanggar masalah. Maaf ya Bu ya, bukan berarti saya menghina ibu, karena itu saya jauh dari itu. Saya ingin menyampaikan suatu hukum. Nah nanti kalau ini dipotong kajian saya jadi viral lagi. Ya kan seperti sekali bersama ditanya sama jamaah, ya wajar dia tanya, dijawab lah. Ya, jadi kalau misalnya kita katakan kalau ibu bertanya masalah zina, haram nggak saya katakan? Haram, ya kan? Berarti nanti kalau itu bisa demo dong PSK sama berumur gitu. Ya kan nggak logis aja kalau negeri kita berbicara itu kan keyakinan kita. Maka saya jelasin. Berarti pendeta-pendeta yang Katolik Ortodok yang mengatakan homer, yang mengatakan babi, mengatakan zina itu haram, berarti nanti mereka bisa dipenjara dong. Nggak perlu, kayaknya ini gorengan aja nih. Makanya saya nggak akan takut, nggak akan mundur saya dalam masalah ini. Saya jelaskan kalau salah, katakan salah. Makanya jangan suka motor-motor kajian. Itu orang yang hasad seperti itu. Itu ya Bu. Makanya ini channel saya itu udah, bukan saya takut. Saya takut terkenal aja gitu. Makanya YouTube-nya dulu saya nggak usah tadi, nggak usah. Saya dari awal saya nggak mau. Itu murid-murid saya aja yang buat channel saya. Saya nggak mau. Cukup lah, buat apa sih? Ini aja sudah penuh jadwalnya, ngapain lagi nanti melayang-layang ke udara gitu kan? Paham ya Bu? Jadi
Ini berkaitan dengan masalah poin yang kedua. Membunuh anakmu karena kamu takut dia makan bersama. Ini korelasinya apa? Manusia, seorang muslim, seorang mukmin takut punya anak kalau nggak bisa biaya hidup, bahasa mudanya. Akhirnya banyak yang terjadi, mbuh dikubur ya kan? Atau karena takut punya anak dibatasi jumlahnya. Kalau memang karena masalah penyakit, maaf ya Bu, kalau memang masalah kesehatan buat seorang wanita, it's okay, ini diperbolehkan, hukumnya dururi. Tapi kalau takut punya anak nambah, ini masalah. Ustaz, suami saya lemah kok Ustaz, masih lemah menggolek penghasilan. Jangan gitu Bu, itu berarti kita membatasi rezekinya anak kita. Lahir aja urung, duwe aja urung, melakoni aja urung. Jadi misalnya suami istri, Mas mau nikah, belum nikah aja belum? Dek, nanti kalau jadi nikah kita punya anak 2 aja ya. Urung nikah kok. Wis bayangin aja cuma lurung tok gitu. Wis nikah, tenang ya Mas, kita 2 aja. Kayaknya aku kalau punya anak banyak nanti kurang aktivitasnya yang jobo. Kan banyak di luar sana ya. Di luar sana itu kan baik-baik semua. Kalau anaknya itu banyak, dia nanti nggak bisa hang on, nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa kajian. Ya Allah ya Karim, kok begitu banget ya? Berarti kan udah seudon tuh sama takdir Allah. Ini akidah loh. Berarti dia pertama telah bersuudon dengan takdir Allah. Bukankah Allah telah berfirman dalam hadis qudsinya, sesungguhnya aku bagaimana prasangka hamba. Yang barang siapa berprasangka baik, Allah akan berikan kebaikan yang banyak pada dia. Kalau dia berprasangka buruk, kebaikan ditahan, keburukan yang datang. Belum nikah wis mikirin kayak begitu. Sudah nikah mikirin demikian. Belum melakoni loh Bu, maaf, belum hubungan badan, belum jima. Sudah rencana, Dik, hati-hati loh Dik. Jadi ya Mas, borotok loh Mas. Ora. Bahasa Jawanya apa? Dua itu apa? Loro ya, bukan loro ya, loro sakit. 2 aja, 2 ya Allah ya Karim. Ini bukan berarti saya menentang pemerintah, karena ini berbicara akidah itu. Bagi Anda yang bekerja di BKBN, saya mohon maaf. Kita harus sampaikan bicara akidah. Ya yang saya mohon maaf dulu Pak. Jangan terima alhamdulillah enggak ya apa-apa. Tak doakan semoga dapat hidayah. Ya benar apa sekarang ibu nanti kalau misal Ustaz usahanya masih produktif kok, sebelum menopause kenapa emangnya? Kan sudah lemah kondisi saya. Itu sudah melampaui takdir Allah jenengan. Tak boleh. Terbesit dalam hati aja istighfar loh itu. Terbesit dalam hati aja istighfar. Ustaz saya udah nggak sanggup Ustaz. Misalnya, jangan gitu Bu. Kalau memang nggak mau, jangan diucapkan dan jangan direncanakan. Paham? Berarti sudah mendahului takdir Allah. Yang kedua berarti suudzon dengan rezeki Allah. Allah yang maha kaya kok. Kita nggak yakin Bu, anak-anak itu bawa rezeki masing-masing. Yakin nggak? Anak pertama rezekinya cuma ini. Nanti anak kedua rezekinya ini, betul nggak? Sampai anak rezekinya sendiri-sendiri, betul apa tidak? Kalau udah gitu kenapa harusnya nggak percaya? Loh, kakek nenek kita itu loh, anaknya banyak kok. Tanya kakek saya, nenek saya itu anaknya dari jalur mama, dari ibu saya itu ada 9 sampai 10, 11 ya. Itu ibu saya 5 anaknya. Bismillah, jalan aja terus. Paham Ibu ya? Ini buat mbak-mbak yang belum nikah ya, atau yang sudah nikah, jangan pernah membatasi takdir Allah. Apalagi takut nggak bisa keimanan. Ustaz, kehidupan saya susah Ustaz. Minyak goreng aja angin digolek. Minyak goreng itu salah ya. Contoh nih contoh. Itu berarti sudah bersuudzon dengan Allah. Oh, masih di sini. Ibu, apa ada jaminan seorang wanita itu masuk surga karena amal? Apa ada jaminan? Bisa jadi kita masuk surga karena amal anak-anak kita. Betul apa tidak? Kenapa harus takut punya anak? Dan itu istri saya punya sama-sama terus waktu. Semakin banyak anaknya, semakin awet muda. Kenapa? Karena darah kotor yang keluar dari tubuh seorang kita itu paling banyak keluar ketika nifas, bukan ketika haid. Maka wanita haid itu kan nggak boleh dibekam. Sebenarnya ya aturannya nggak boleh dibekam karena biar keluar darah kotor secara normatif. Nah kalau ibu mau banyak darah kotor yang keluar tuh ya banyakin anak.
Nifas itu kan paling banyak darahnya di luar. Maka keluar darah kotornya sehat. Kalau niatnya ibadah tuh benar Bu, kata istri saya, badannya makin kencang itu seorang wanita itu. Yang anaknya banyak loh ya. Ibu kan banyak insya Allah. Alhamdulillah. Saya husnuzon saya kan gak kenal, soalnya makanya tak husnuzon aja akeh. Ya Bu ya. Lanjut enggak Bu? Bu dan jamaah, masalahnya masalah takut tidak bisa memberikan makan terus lalu bunuh seorang anak itu bukan hanya dalam hadis, ternyata dalam firman Allah Ta'ala sebagaimana penjelasan Syekh yang dikatakan atakhafu, dalam riwayat Imam Bukhari berbunyi takhafu ayyut'ama ma'ak, engkau takut kau tak bisa beri makan pada dirinya. Dan itu persis seperti firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 151. Ini ayat pertama, Al-An'am ayat 100. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah ke-6 setelah Al-Maidah. Sahih? Wala taqtulu auladakum min imlaq. Ketemu? Ketemu Bu? Ya. Dan janganlah kamu membunuh auladakum, anak-anakmu, min imlaq. Apa Bu min imlaq? Apa maknanya? Dibaca Bu. 151 Wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu min imlaq. Apa makna min imlaq? Hah? Ya, min imlaq dikarenakan betul nggak di situ? 151. Jadi jangan sampai kita nih bunuh anak. Maksudnya membunuh ini bisa jadi anaknya udah lahir lalu dibunuh, dibuang gitu kan. Paham ya Bu? Atau karena memang dari awal menikah gak pengen punya anak banyak, akhirnya dilakukanlah berbagai macam cara. Kok kita gak yakin sekali mentok di Bu? Maaf ya, ini sedikit pesan ya dari saya. Saya tuh dari kemarin sampai detik ini tidak pernah berpikir besok anak saya itu rezekinya kayak apa. Enggak pernah mikir saya. Yang saya pikirkan sekarang pendidik anak bagaimana ya. Yang saya jalani yang sekarang di depan mata. Baru tadi di jalan istri kan saya bawa tapi di mobil karena bisnis saya mau safar dakwah nanti keluar kota. Ya di mobil sama anaknya kecil buat. Gak usah kenalan nanti tambah lama. Oh ini senang Ustaz, gak usah. Istri saya sembunyikan aja. Tetap satu saat ini. Mana gitu. Bu, saya tadi di jalan sama istri ngomong. Kita ngomong masalah apa gitu kan. Dia komentar. Terus nanti mau jadi apa? Oh iya. Kok bisa ya muridnya Abi itu anaknya dipondokkan di pondok pesantren padahal dia begini-begini. Nanti mau jadi apa Abi? Abi. Nah, usah memikirkan sesuatu yang bukan wilayah kita mikir. Yang namanya wanita kan biasanya gitu. Ya saya wajar aja. Ini kan normatifnya wanita. Tapi suami dia yang paham ilmu yang ingetin bukan dibiarin. Oh iya ya dia udah diopo. Malah suaminya kayak ngono. Biar tak pikir-pikir ya jadi opo. Lah haula wala quwata illa billah. Ini the romantic couple banget ini ya. Pasal romantis banget istri ngomong-ngomong suaminya podo dukung. Harusnya nggak boleh gitu. Dan ini saya juga sampaikan kepada ibu. Sesuatu yang kita nggak berhak memikirkan yang nggak usah dipikir. Entah itu urusan kita apalagi urusan orang lain. Misal urusan kita, besok anak-anak kita jadi apa? Ya ngapain dipikirkan? Sekarang dididik misalnya saya berkeinginan anak-anak saya alim, bertakwa, bertakwa wa lahum maghfirah. Seperti saya berharap anak-anak ibu keturunan ibu juga sama. Jadi penghafal Quran, nanti menjadi penghafal Quran mau jadi apa Pak Ustaz? Misalnya, ya nggak usah dipikir orang udah dia. Ngafal aja urung udah mikir. Baru proses hafal udah mikir nanti masa depan jadi apa. Itu kan terlalu jauh kita pikir. Bukan berarti kita ini tidak beriman dengan ikhtiar. Ikhtiar memang ikhtiar kita tuh yang sekarang bukan yang akan datang. Apa yang dipikirkan?
Kalau rata-rata kan manusia pada umumnya belum ngaji atau yang awam, bahkan yang udah ngaji dia kadang-kadang mikirnya begitu, betul nggak? Justru anak-anak saya nanti gimana ya sekolahnya ya, nanti kalau masa kedokteran biayanya dari mana ya? Nah ngapain dipikir bu? Urung gede kok, BSD mikir kuliah pon, mikir apa? Kuliah kedokterannya kan jauh sekali. Sekarang aja kalau masuk aja 500-400 juta ya, besok berapa M? Urung tekan, anak SSD. Mikir waduh bener. Enggak kesel jiwanya. Ini harus saya sampaikan di sini, Bu. Ibu juga mikirin cucu ibu, nggak usah keberlebihan mikirnya. Jalanin saja, banyakin doa, berbaik sangka sama Allah. Kenapa yang dipikirkan? Bukan wilayah kita mikir kok, betul apa tidak? Gak usah jauh-jauh lah. Walaupun mungkin ibu udah masak atau belum masak, apa ibu mikir juga? Apa ibu nanti bisa memastikan ntar siang atau ntar malam tuh makan apa? Mikir nggak? Saya juga nggak mikir. Dikasih kambing, sate buntalnya nyamlang, alhamdulillah. Bercanda bu. Itu bercanda bener ini. Dikasih gongsonya ya alhamdulillah. Maksud saya itu kita berbaik sangka aja, nggak mikir abot-abot. Betul apa enggak? Nek kepengen, misalnya udah pengen tok tapi nggak usah dipikirin. Nanti caranya gimana ya? Aduh. Apa yang dipikirkan itu? Paham ibu ya? Paham? Ini kita miliki hanya apa? Berhusnuzon kepada Allah, meminta kepada Allah. Udah itu aja. Nggak usah mikir. Ya sama, urung duwe anak, wis mikirkan apa? Sekolahnya, biaya hidupnya. Percaya nggak bu? Ada orang di luar sana tuh, yang mereka itu berumah tangga, itu semua biaya anak-anaknya itu telah disiapkan. Asuransi pendidikannya, asuransi kesehatannya, asuransi kematiannya, rumahnya di mana, usahanya seperti apa, nanti sekolahnya harus di Cambridge, supaya nanti jadi, ya Allah, Bu Susi loh menteri kita, walaupun belum hijab tapi rajin sholat itu. Dia aja yang nggak sekolah sugih bergedung. Nah kenapa kita mikir momen gitu loh? Bukan berarti saya blondroin ibu sekolahnya supaya nggak sekolah tinggi, enggak juga. Itu bukti nyata Allah tuh kalau kasih rizki itu tidak harus difikirkan sama kita, itu udah jalanin aja. Termasuk masih udah nikah belum mas? Belum. Nggak usah mikirin nanti mau ngasih makan apa buat bucu nih. Yang penting minta sama Allah istri yang solihah, akwa, syukur-syukur cantik, ya. Pemene sugi ngono. Pakai tunggali aku ya belum mas. Jadi masih nggak usah khawatir ya. Besok mau dikasih rezeki apa ya sudah Bismillah sama anak-anak ibu. Nanti anak perempuan saya siapa judulnya? Nggak usah difikirkan. Didik aja anaknya, banyakin berdoa. Doanya udah saya ajarkan tuh surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina dan seterusnya. Udah itu aja, nggak usah mikirin mumet-mumet. Bukan wilayah kita untuk memikir itu. Paham ibu? Tapi kita harus punya rencana. Tak takon rencanamu tekan di toh. Rencananya udah jadi orang bertakwa saja. Didik dengan baik, kasih adab yang baik, kasih bekal skill yang baik. Nanti pasti ada rezeki, pasti. Betul apa tidak? Tak kasih contoh lagi supaya poin kedua ini lebih jelas sekali masalah akidah Bu. Harus saya detailkan. Bu, ada nggak orang di luar sana seorang suami, seorang ayah memberikan nafkah atas izin Allah, kerjanya maaf Bu, hanya nyebrangkan di jalan itu orang mau nyebrang, ada nggak? Bisa nggak nyekolahkan anaknya? Bisa nggak ngondok anaknya? Di Poncol Bu, siapa yang dapat cerita kurang lebih 8 atau 10 tahun yang lalu. Ada seorang bapak narik becak di Poncol, istrinya 4. Maksud saya bukan istrinya 4, tauhidnya dia itu loh Bu. Dan ternyata yang dia tolong itu wanita-wanita yang memang butuh untuk ada suami yang nasihatin dia jadi imam, bukan masalah syahwatnya. Dan dia tuh anak-anaknya sekolah, istrinya juga bantu jualan, nggak mikir abot-abot. Anak loro si Joy mikir untuk sekolahnya, ngapain dipikir? Mas kalah sama tukang becak ini Poncol.
Paham Bu ya? Bukan berarti motivasi buat saya harus seripat ya, enggak itu juga maksudnya ya. Masa Salahuddin disikat pura-pura cuma siji, kan mubadir Salahuddin, ya enggak gitu juga gitu loh. Poligami itu kan pilihan gitu, paham ya? Pilihan. Nah, kalau saya milih kan enggak saat ini. Ya kan enggak tahu Bu, kalau besok saya mati, berarti kan enggak ada, jadi cuma satu aja. Itu bicara poligami banyak urusan. Kayaknya tuan rumahnya nggak ribut ya. Enggak aja Bu. Tenang aja, insya Allah nanti kalau ibu, saya udah pas, kan saya sampaikan sama ibu-ibu kan. Satu, saya fokus urusin anak-anak saya, pondok saya, anak saya banyak tuh santri saya. Kapan saya pikir nikahnya? Paham ya Bu ya? Doain aja sudah, doakan yang terbaik. Saya niatnya satu. Kalau dipaksa sama istri mau gimana? Ya, saya lebih niatnya. Sekarang dan seterusnya. Pencong buana. Jadi jangan membunuh, kembali surah Al-An'am 151. Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena miskin. Ayat yang kedua sama Bu. Surah Al-Isra ayat 31. Maknanya sama. Al-Isra ayat 31. Sama ini. Lagi-lagi Allah Ta'ala mengharamkan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ya Allah, kita ini ya Muslim, rajin sholat, pintar baca Quran, ngaji, tapi urusan masa depan itu khawatirnya luar biasa, berburuk sangka dengan Allah. Di luar sana loh Bu, ada seorang wanita yang berjuang menghidupkan dirinya dan anak-anaknya, mampu sampai sekolah, kuliah, hanya jualan tahu, hanya jualan sana sini ngiderin barang dagangan. Dia nggak putus asa. Ketika suaminya nggak pernah ngasih nafkah 5 tahun, akhirnya udah ya curhat, terus dia sudah cerai. Jangan sudah di WA, saya cerai kamu ya, tapi saya nggak niat, tapi ditulis cerai, udah jatuh talaknya. Udah penpiro sih bilang, udah lebih dari 3 kali, udah gak bisa kembali dengan sama dia. Gak bisa. Kalau mau kembali, dia harus nikah dulu, Anda harus nikah dulu, baru boleh kembali. Gak boleh main-main dalam urusan cerai. Ya. Jadi 5 tahun ini bisa nafkahi anak saya Ustaz. Bismillah. Jalan. Masih mampu. Fokus saja. Masih muda kok, masih 30-an. Fokus saja. Gak usah pikirkan nikah dulu. Ini kalau Ustaznya modus kan, sama aku cinta mana ya? Saya enggak. Alhamdulillah. Ya saya motivasi udah fokus besarkan anak. Nanti anak-anak udah tamat SD masuk ke pondok pesantren saya gratis, sudah masuk. Enggak, fokus saja ngurusi ketaatan didik anak saya. Nggak usah berharap lagi sama bapaknya. Tapi ingat saya bilang, jangan ngajari anak benci sama ayah. Ya Ustaz. Jangan, itu tetap ayahnya anak-anak. Ya, jangan dilarang. Jangan tanamkan benci, andai kau berusaha. Paham ya Bu? Alhamdulillah masih dijaga Allah. Coba kalau Ustaznya modus, kamu tak bantu, ya kan? Tak jadikan bucu nih moro mana ya? Astagfirullahaladzim. Tak boleh. Karena udah gak ada jalan. Kalau seandainya baru talak 1, talak 2 tak kembali, udah pengkal, pengti, kalau sudah WA-nya udah gak bisa kembali. Kalau hanya sekali tak kembali. Sabar. Berulang kali ya bisa jalan gimana? Saya udah sampaikan sama ibu ya, kalau ada permasalahan suami istri datang sama saya, mau separah apapun suami kesalahannya, separah apapun istri kesalahannya misalnya, selagi itu bukan jatuh talak ketiga, tak kau rujuk, pasti insya Allah harus rujuk. Jangan buat iblis itu tepuk tangan di sini. Paham ya? Tapi udah terlanjur ya sudah. Terima saja, jalani dengan baik. Ya, gitu ya Bu. Maka ibu yang kedua, kalau ada orang yang membunuh anak atau takut punya anak banyak karena takut miskin nggak bisa kasih makan, karena nggak bisa kasih biaya, itu yang bermasalah akidahnya. Itu tauhid rububiyahnya itu harus dibenerin. Ya, karena dia
kecuali masalah alasan apa? Kesehatan. Ustaz udah telanjur Ustaz, ya udah istighfar taubat, nanti dimaafkan sama Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Udah istighfar taubat, jangan diulangi lagi. Ustaz sekarang saya masih bisa punya anak, bismillah, cabut spiralnya, laksanakan. Paham Bu ya? Muhammad Ustaz udah tua. Iya Bu, kalau Allah Ta'ala berkehendak nggak jadi pasti nggak jadi loh Bu. Betul apa enggak? Saya punya teman jamaah juga pakai spiral istrinya Bu, tembus loh Bu, dari anak terus malah kebobolan 2 kalau sih sama. Coba dekat itu semuanya. Ikhtiar manusia menentukan siapa? Allah. Yakin nggak Bu? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih kaya dan miskin siapa? Bukan makhluk. Berarti bukan anak ibu yang jadikan ibu miskin. Iya Bu. Saya tutup di poin kedua ini. Berhusnuzon selalu kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Ini pada berbaik sangka kepada Allah itu pondasi akidah yang dasar. Kalau di poin ini aja kita salah, kita ini nggak benar, nanti dikasih materi akidah nanti nggak paham. Ya, jadi berbaik sangka aja, ibu berbaik sangka pokoknya mulai detik ini sampai nanti menjelang kematian. Jangan pernah berburuk sangka dengan siapapun, apalagi dengan kehendak Allah. Nah, boleh. Maaf ya, saya bukan menentang pemerintah sekali lagi. Saya aja berhusnuzon keluar rumah kalau udah baca doa, saya udah keluar rumah baca doa gitu ya. Saya ikhtiar baca doa, minum vitamin macam-macam. Maaf ya Bu, saya sebut saya minum. Ini saya maksudnya nggak nyebut brand ya. 14 tahun saya konsumsi itu kopi radix, habatus sauda, belum lagi propolis. Ya, terus saya konsumsi itu sampai sekarang. Husnuzon aja saya udah usaha. Dan alhamdulillah. Ajar. Minggu kita keluar rumah, nanti saya takut kena COVID. Ya kenanan. Kenapa? Gatal Ustaz, gatal suat. Ya positif. Jangan, bukan saya menentang pemerintah di sini Bu. Sekarang saya mau tanya, ibu yang pernah ke tanah suci, kalau pulang rata-rata di tanah suci, baik yang sekali atau 2 kali. Rata-rata kalau pulang dari tanah suci gimana Bu? Batuk pilek tuh Bu. Coba kalau di swab, bisa positif. Sebelum ada pandemi, orang dari tanah suci pasti bawa oleh-olehnya Pak, batuk. Nah batuk sini PCR, batuk situ antigen. Ya Allah kan ketakutan namanya. Kalau lebih takut dengan makhluk dibandingkan takut kepada Allah ketika berbuat dosa, akidahnya masalah lagi. Ya Bu, udah keluar rumah bismillahirrahmanirrahim Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dijaga kau sama Allah. Bismillah. Jangan khawatir. Yang lucunya, maaf ya, di masjid pakai masker. Di rumah makan orang bisa pakai masker. Udah sisa ngono. Lagi kan nih sing salah aku, sing salah sopo ini. Saya bukan berarti menentang kebijakan pemerintah ya, atau lagi kebijakan DKM. Tapi harusnya kalau sama-sama pakai masker, kudune nih orang makan yang pakai masker, pas makan pakai masker. Kayak ibu pakai cadar itu Bu, mangan dibuka, gelem ora? Masa di masjid pakai? Ya kalau bukan karena saya tak dengan keputusan, ya saya akhirnya pakai tuh. Saat jenis malah ibuku gatal malah. Lah sekarang coba Bu, yang pakai masker nggak pakai masker aja kena kok. Katanya COVID masuknya bukannya dari hidung, juga dari mata, dari telinga. Dan terus ngomong pakai masker, kenapa nggak pakai masker sekali mata? Ya benar nggak? Ini kan memang benar katanya COVID Delta itu Omicron masuk dari mata, masuk dari sini. Nanti ada Megatron masuk dari mana lagi? Ini kita berbicara wakil ini Bu, bukan saya yang bilang itu nggak pakai masker, jangan pakai, bukan itu, bukan saya maksud itu. Cobalah, ini kan blundernya fitnah ini, bukan lagi taun ini. Kalau taun harusnya nggak bisa masuk Mekah dan Madinah. Kalau taun ini udah masuk Mekah dan Madinah, terus apa ini berarti? Fitnah berarti akhir zaman. Ya sudah tak aja pakai masker. Oke, kalau besok itu pakai kacamata, pakai masker. Ininya pakai kabu, pakai ini kan sudah nggak kena. Berarti saya kemana pakai headset, pakai kacamata, bersih tuh, masuk meneh. Ya kan jadi malah sakit ya Bu. Paham ya Bu? Bukan berarti saya tentang pemerintah, bukan Jo. Justru saya ini bersama dengan pemerintah insya Allah. Tapi jangan berlebihan maksud saya. Biasa saja pakai masker ya pakai. Tapi Bu yo adil dulu, di rumah makan nggak pakai masker, neng masjid pakai masker. Kalau pakai masker kabeh,
Pakai semua masker ini. Mana? Tak contohin. Sambelnya nempel lagi. Paham Bu ya? Ya, artinya itu jangan takut berlebihan, berhusnuzon. Yang ketiga, kita masuk. Yang ketiga dosanya adalah Rasul ditanya lagi. Rasul ditanya yang ketiga adalah qultu tsumma ayyu. Ditanya, aku bertanya tsumma ayyu ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi berkata, tsumma an tunazir, tsumma an tuzaniya halilata jarika, muttafaqun alaih. Kemudian engkau menzinai pasangan tetanggamu. Berarti berzina dengan pasangan tetangga. Kalau istri saja kan enak banget. Kalau misalnya engkau menzinai istri tetangga, terus bagaimana seorang istri menzinai suami tetangga? Berarti kan nggak masuk. Berarti maksudnya bukan istri saja, berarti pasangan. Nah, korelasi di hadis keberapa kemarin? Hadis kelima dan hadis keenam itu di sini di poin ini. Berzina dengan pasangan tetangga. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjelaskan berikutnya tentang masalah ini ya, masalah zina yang dosa besar yang ketiga ini. Di dalam kitab Al-Kabair Imam Ad-Dahabi itu menjelaskan, dia berikan judul begini. Beliau rahimahullah memberikan judul dosa zina adalah sebagian zina adalah dosa besar sebagai dosa besar yang lainnya. Artinya ada di antara dosa besar zina itu yang dosanya lebih besar daripada zina yang lain. Zina yang paling besar itu adalah zina liwat, zinanya kaum LGBT, saudaranya LPG, beleduk, kaum Sodom. Dan sekarang itu saya lihat tuh yang kayak gitu itu lagi di blow up terus di media, ya kan? Di blow up terus. Alhamdulillah. Semoga anak keturunan kita dijaga oleh Allah Taala. Ini dosa yang paling sangat besar, zina liwat, zinanya kaum Sodom. Dan ternyata saya juga baru dengar ya, Semarang Undercover itu ada cowok itu dia maaf ya, memang pekerjaannya apa ya, germo ya bahasanya, bisa dipakai laki bisa dipakai perempuan, ACDC dosanya kayak apa? Nauzubillah. Laki bisa, perempuan bisa, nauzubillah. Dan ibu jangan terpukau dengan badan yang tegap gitu ya, berotot. Itu maaf, pakaian dalamnya warna-warni. Gimana tadi kata murid-murid saya yang dulu dia masih nge-gym gitu kan, kaget saya masa sebut tempatnya. Ketika nge-gym itu ada tempat spa gitu ya. Oh bodoh dekat sampai masuk spa itu, ya Allah tangannya ngondek gitu. Kemana aja? Nauzubillah. Badannya gini-gini loh. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi mbak-mbak jangan mbak-mbak yang belum nikah jangan show off apa ya, tersilaukan. Cowok jadi besar. Ternyata naudzubillah kaum Sodom. Itu nggak boleh. Dosa besar yang kedua adalah zina muhsan. Zina liwat yang kedua zina muhsan. Zina muhsan ini adalah zinanya seorang laki-laki atau perempuan yang menikah atau pernah menikah. Yang kondisinya menikah atau pernah menikah. Pernah menikah berarti janda atau duda. Di zina muhsan ini zina yang sangat besar dosanya setelah liwat. Dan zina muhsan terbagi-bagi. Zina muhsan ini terbagi-bagi tingkatannya. Ya, misalnya zina yang besar seorang ayah menzinai anak kandungnya, seorang ibu berzina dengan anak kandungnya. Dua orang kafir biasa bu. Saudara kandung dia menzinai saudara kandungnya. Terus anak tiri dengan bapak tirinya, ibu tiri dengan anak tirinya. Paham ya bu? Itu besar dosanya. Ini zina berarti zina yang hubungan nasab. Tapi posisinya mereka udah nikah. Paham ya? Kalau korbannya itu belum nikah, dia hanya masuk dosa zina yang ketiga nanti. Kalau zina yang misalnya yang zina itu bapaknya zinai anak tirinya atau zinai saudari kandungnya atau zina bagaimana gitu kan, menzinai begitu, ini dosanya besar sekali. Zina muhsan paling besar.
Dan zina muson yang paling besar yang berikutnya adalah menzinai pasangan tetangga. Ada dalam satu hadis sahih, saya baca dalam kitab Adabul Mufrad, hadisnya Sahih Bukhari. Tapi ini jangan jadi alasan untuk melakukan yang pertama, untuk menghindari yang kedua. Apa itu Ustaz? Nabi berpesan dalam hadis Sahih Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Nabi mengatakan seseorang menzinai 10 wanita itu lebih kecil dosanya dibandingkan menzinai satu orang pasangan tetangga. Jadi seseorang itu menzinai seorang wanita atau seorang laki-laki, ya kita bicara laki perempuan aja ya. Seorang laki-laki lebih baik dia berzina kepada 10 orang wanita daripada menzinai istri tetangganya. Berarti lebih baik dia itu zina sama PM sekali, PM 10 dibandingkan dia zinai istri tetangga. Bukan berarti nanti saya menghalalkan kalau gitu boleh ya zina sama PM sekali. Ya enggak, dosanya ya besar. Apalagi dia seorang suami, dia jajan kayak gitu. Dia sampai ada kalimat maaf ya Bu. Walaupun ini benar secara syariat untuk mengharamkan zina kepada istri tetangga, tapi jangan juga nakal di sana. Soalnya ada Bu, saya punya kenalan lah gitu ya, yang dia udah tobat. Ustaz, aku nih nakal, nggak mau di kampung. Nakal aku nih jopo. Ini kampung terkenal bagus, tapi nakalnya nih jopo. Ya, secara syariat benar kalau dia nggak mau menzinai istri tetangga, tapi dia zina dengan perempuan luar sana kan juga dosa besar itu. Paham ya Bu ya? Takutnya pas lagi zina belum tobat mati. Alhamdulillah dia itu tobat. Alhamdulillah. Kenapa Ibu? Karena kan sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Nabi SAW bersabda, senantiasa Jibril datang kepadaku dan selalu menasihatiku tentang masalah tetangga. Seakan-akan, kan sudah jelaskan di pertemuan lalu, seakan-akan aku mengira tetangga itu ingin dapat warisan. Kenapa Ibu? Karena hak tetangga itu lebih besar Bu. Terus hadis itu kan belum selesai, bukan hanya masalah menzinai istri tetangga Bu. Nabi mengatakan seseorang mencuri di 10 rumah orang lain itu lebih kecil dosanya, lebih baik dibandingkan dia mencuri satu rumah, yakni rumah tetangga. Jadi mencuri 10 motor contoh di rumah orang lain itu dosanya lebih kecil dibandingkan mencuri sandal tetangga nih. Apa menemangganya? Wah bangga manis. Sobrok. Mending dia nyuri berkilo-kilo di pasar loh. Sama-sama dosa besar, tapi lebih besar menzolimi hak tetangga. Ibu paham nggak maksud saya? Paham ya? Berarti dosa yang ketiga ini, menzinai istri tetangga atau pasangan tetangga ini dosanya sangat besar. Setelah zina liwat, ini zina muhsan, dia menzinai pasangan tetangga. Makanya Ibu ya maaf, saya mohon maaf. Ini guru minta maaf sama muridnya mungkin soal budin ya, supaya Ibu nggak tersinggung. Bu, saya kan nggak kenal Ibu ya, saya nggak tahu rumah Ibu. Ini saya kira-kira saja. Mungkin pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ibu, kalau pas lagi di rumah, lagi mau bersih-bersih teras rumah, jangan ngumpet-ngumpet dari tetangga nih. Keluar nggak pakai hijab, pakai baju daster tok. Maaf ya, maaf ini saya nggak maksud yang mas-mas sabar ya mas. Kadang-kadang itu yang mbak-mbak saya nggak tahu. Ini kira-kira otak saya aja. Keluar dari rumahnya bersih-bersih itu dengan santainya, rambut terurai, pakai baju tidur. Kadang-kadang maaf dalam aja nggak dipakai. Astagfirullahaladzim. Ini contoh ya, saya nggak tahu ini. Saya nggak tahu ini terjadi apa tidak. Janganlah Bu. Lah kalau suaminya tetangga tertarik sama Ibu, kebetulan Pak Ustaz. Paham ya? Jangan. Ya keluar walaupun Ibu pakai mukena, tapi mukenanya jangan transparan ya podo wae. Itu ya Ibu kalau ada tamu ya pakai tutup aurat.
Ustaz udah tua Pak Ustaz. Walaupun udah tua, kecuali udah 70 tahun dikasih udur itu. Ibu kan rata-rata berapa? 30-an tau? Kopi tulas. Senang banget ya Sumbang Bos, senang banget ya. Ya Bu jangan lah ya Bu, jangan. Apalagi misalnya masih produktif, tutuplah auratnya. Ya Bu ya, ya Bu, jaga kehormatan diri, jaga pasangan tetangga. Makanya istilah rumah tetangga jual hijau itu memang ada, itu syubhat luar biasa. Padahal orang menyaksikan istrinya ayu, tapi dia melihat istri tetangga itu jauh lebih ayu. Paham ya Bu? Iya. Paham ya? Hati-hati ya Bu ya. Kalau keluar rumah, walaupun ibunya ke teras, belanja itu main begini. Depan rumahnya sampai itu tetap menutup aurat ibu. Ya Bu ya, jaga kehormatan. Nah, kalau tukang sayurnya senang, repot. Bu, saya nggak tahu ya ini terjadi sama ibu atau tidak, saya nggak tahu. Ini saya hanya mengira-ngira saja. Jangan salah paham. Wong saya keturunan kidul iki yo cuma sebulan 2 kali kalau ustaznya nggak absen, gitu. Jadi saya kan nggak tahu jenengan. Pahami? Sudah itu nggak boleh. Takutnya itu kalau sudah merasa nyaman dengan pasangan tetangga suaminya lagi mainan burung, gitu. Ya tahu lagi cuci mobil, cuci motor, Mbak gimana? Iya Mas, sehat Mas, lagi ngapain Mas? Aduh. Istrinya suami dari dalam ngeliatin, astagfirullahaladzim, ini celah saya untuk mencari bojo meneh. Hati-hati Bu ya. Mungkin nggak sengaja, tapi cinta itu bahasa Jawanya paling susah itu. Witing Trisno, angel ngomong dari dulu sampai sekarang 19 tahun yang ini udah angel. Witing Trisno, pokoknya cinta itu tumbuh kalau sering ketemu. Biasa mana toh? Bahaya. Makanya kalau sudah ada teman sekolah yang sudah WA ibu, teman ibu, jangan ditanggapin. Stop. Gimana kabarnya jengklik gitu. Alhamdulillah sehat bro. Kayak nyaman WA-an. Nauzubillah sadadi gitu. Hati-hati. Mending usah punya WhatsApp daripada telepon. Telepon malah Pak Ustaz bisa diangkat, diblok namanya. Di bawah hati-hati. Teman sekolahnya sak perumahan tetonggo, repot. Nanti kita janjian di coffee shop sana ya. Ketemu bareng-bareng. Awalnya cuma makan siang, lama-lama jangan ibu ya. Doakan buat anak-anak kita juga. Anak-anak kita jangan gampang ibu lepas anak-anak ibu dengan anak-anak cowok misalnya. Jangan gampang. Kalau serius ketemu sama saya, ketemu sama bapaknya. Nanti sakitnya itu tidak sekarang, besok. Kalau dulu kita pernah ya sudah itu akhiri stabil, sekarang buat anak keturunan kita. Ya Bu ya. Jadi jangan bangga kalau anaknya didatengin pakai Honda Freed, besoknya CR-V, besoknya ganti lagi Fortuner. Wongnya betul-betul lah saja. Ini anak kita ini durian apa be? Yang buang sedikit, kurang manis Mas. Boleh durian liani. Jangan kayak gitu ya Bu. Ya Bu ya. Takut dengan Allah. Saya juga nasihat buat saya. Ya Allah jagalah kami dan seluruh kaum muslimin. Ya Bu ya, jangan menzinai istri atau pasangan tetangga. Dan dalilnya itu banyak ya Bu. Wala taqrabuz zina. Saya lupa. Di kitab ini nggak ada soal. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 32. Al-Isra ayat 32. Setelah ayat ini berarti ya Bu. Ini dalil secara umum. Dan janganlah kamu mendekati
perbuatan zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya perbuatan tersebut termasuk perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Jadi jangan dikerjakan hal demikian ya, apalagi sampai menzinai pasangan tetangga. Saya nggak menzinai Ustaz tapi dizinai. Gelem ya podo wae. Itu ya Bu, hati-hati ya Bu. Jadi kalau ada tetangga yang sudah mencuri-curi perhatian ibu, cari-cari perhatian, sosok ramah gitu ya, hati-hati. Bahaya. Karena syaitan itu menghiasi orang lain itu tampak lebih indah daripada pasangannya sendiri. Nggak boleh. Ya Bu ya, tetangga bahaya itu. Juga yang bahaya juga tuh ipar. Ibu jangan terlalu dekat dengan ipar. Ipar itu nanti kalau udah nyaman tuh banyak terjadi loh. Ipar itu kan bukan mahram ibu. Maaf ya Bu, itu juga bukan mahram nikah, juga bukan mahram aurat. Ibu terima dulu dalilnya ya. Ibu juga nggak boleh nampakkan aurat ibu di depan ipar ibu, itu nggak boleh. Itu kan bukan siapa-siapa ibu. Ya kalau kasusnya misalnya itu ipar. Pasangan misalnya ini laki ini perempuan. Si perempuan ini suaminya ini yang bersaudara itu, si perempuan ini suaminya, si laki ini istrinya. Jadi kakak adik meninggal dua-duanya. Boleh nggak menikahi? Peripar boleh, makanya kan mahram nikah. Dia bukan mahram nikah, dia bukan mahram nikah, dan juga bukan mahram aurat. Karena Bu, tidak semua mahram nikah itu mahram aurat. Nah, mahram itu ada dua, mahram nikah dan mahram aurat. Mahram nikah itu orang yang diharamkan untuk dinikahi, dan mahram aurat berarti orang-orang yang diperbolehkan kita ini memperlihatkannya. Jadi mahram nikah ini berarti ini nggak boleh nikahi. Kalau mahram aurat berarti ini boleh dinampakkan auratnya. Selain ini nggak boleh. Paham ya Bu ya? Yang ini boleh dilihat, kalau ini nggak, yang selain ini nggak boleh gitu. Paham maksudnya? Ipar itu nggak boleh nampakkan aurat ibu, sama ipar itu nggak boleh. Biasanya ipar itu malah cedak itu. Nyaman aku sama iparku. Astagfirullah, hati-hati. Ya Bu ya, malah dia ridui pari. Alhamdulillah, berat itu. Ya jangan ya Bu ya, itu nggak boleh. Baru zina yang ketiga, zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan. Kalau zina muhsan tadi berbagi, ini zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan itu apa Ibu? Zinanya laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Itu kalau saya bahas semua dalilnya Ibu, banyak banget Ibu. Jadi saya batasin saja. Tidak saya jelaskan, nanti jadinya masalah zina. Zina ghairu muhsan ya. Itu kalau dari umumnya surat An-Nur ayat kedua. Saya hanya bahas sedikit aja ya. Allah Ta'ala berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhu biha ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Wanita penzina dan laki-laki penzina, maka jilidlah mereka, cambuklah mereka masing-masing, keduanya dicambuk 100 kali. Wala ta'khudhukum bihima, dan janganlah kamu mengambil bagi keduanya ra'fatun, keringanan maksudnya di sini. Keringanan fi dinil, dalam hukum-hukum Allah, dalam agama Allah ini. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jikalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan yang akhir. Benar nggak terjemahan saya? Soalnya di sini saya nggak ada terjemahannya. Betul ya, Ibu? Maaf ya, kalau sudah terjadi sama kita atau keluarga kita, jangan diulangi lagi untuk anak keturunan kita berikutnya. Sebenarnya dalam syariat Islam, masalah zina ghairu muhsan, zinanya laki-laki perempuan yang belum nikah, ini terjadi di Indonesia dua sebabnya. Pertama, sudah bertunangan lalu merasa memiliki, lalu kemudian mereka melakukan itu. Yang kedua, pacaran yang berlebihan. Jangankan berlebihan, ya nggak berlebihan. Berlebihan nggak boleh. Ya paham ya Bu. Dan Ibu tahu, itu syariatnya bukannya dicambuk. Kalau ini memang terbukti ya, syariatnya dulu ya. Kalau ini terbukti perbuatan mereka, ada persidangan syariahnya, ada mahkamah syariatnya,
Selain mereka dicampur masing-masing satu sekali, mereka harus dipisah selama setahun. Harus dipisahkan yang satu kemana, yang satu kemana. Dan sebenarnya nggak boleh langsung dinikahi, Bu. Sebenarnya ini aturan syariat, diterima dulu ya. Walaupun wanitanya sudah MBA nih, sudah hamil, walaupun sudah hamil, nggak boleh nikah sebenarnya dalam syariat. Dipisah selama setahun sampai wanita itu lahiran dulu, nanti baru mereka nikah. Karena masalahnya kalau hasil zina tersebut MBA ya, mirip baik asik-asik. Setelah mereka lakukan itu, qadarullah wa masyafa'al, anak yang lahir itu perempuan. Maka bapaknya itu tidak boleh menjadi wali nikah itu. Nggak bisa jadi wali nikah itu, haram. Karena itu nggak benar. Kan bintunya bintu ibunya, bukan bintu bapaknya. Ini penjelasannya panjang itu. Efek dominonya luar biasa ini. Nasabnya rusak nanti jadinya. Dan nanti kan kalau dia nikah itu anaknya, nanti anaknya nikah tuh nggak sah nikahnya. Jadi zina lagi nanti dengan suaminya. Alhamdulillah Ustaz, anaknya laki-laki. Ya alhamdulillah anaknya laki-laki. Ustaz kalau udah nikah terus bagaimana Ustaz? Ada orang nikahnya, ada kedua saksinya, ada ijab kabulnya, ada kedua pasangan. Nikahnya sah-sah, tapi dalam rangka bermaksiat itu nikahnya. Karena harusnya mereka harus pisah dulu harusnya. Kalau sudah terjadi, cukup istighfar dan taubat kepada Allah, diampuni dosa masa lalu. Diampuni insyaallah. Allah itu rahmatnya, ampunannya jauh lebih luas dibandingkan murkanya. Ya udah kalau udah terjadi sudah, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Cuman harus banyak istighfar dan bertobat. Dan ciri-ciri orang istighfar taubat diterima, maka sisa-sisa usianya setelah taubat itu pasti dikaryakan oleh Allah untuk terus melakukan amal kebaikan. Pasti. Makanya mbak-mbak yang belum nikah ya saya sarankan jangan mudah mau dibawa cah lanang gitu ya. Nanti dia yang enak, kita yang nggak enak. Tapi saya juga ingatkan kalau ada yang udah pernah begitu lalu dia ingin menikah dengan laki-laki lain gitu kan, laki yang baik, jangan pernah ceritakan masa lalu. Kalau Allah Ta'ala telah menutup aib kita, jangan pernah cerita dengan siapapun. Paham ya Bu? Bukan berarti kita ini nyimpan bosoknya diri kita, bukan, karena nggak boleh membuka aib kita. Kalau udah di tangan Allah laki-laki yang baru atau wanita yang baru yang baik, ya sudah itu jalan hidup. Jadi mudah-mudahan bukti Allah Ta'ala sayang sama seorang hamba, gitu ya Bu. Jadi nggak boleh kalau sudah melakukan dulu lalu nikah, apalagi itu hamil atau tidak, itu nggak boleh. Harusnya dipisah dulu setahun, nggak boleh langsung dinikahi. Kalau sudah terjadi ya sudah istighfar taubat, diampuni dosa-dosa insyaallah. Amin Allahumma. Mungkin ini dulu ya Bu, saya udah lewat 15 menit. Saya maaf nggak buka sesi tanya jawab karena saya harus segera berangkat ke luar kota. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal saleh kita. Semoga sebelum Allah Ta'ala mewafatkan kita telah menjadi orang bertakwa, diampuni segala dosa-dosanya, tidak membuat dosa sedikit pun. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kita akhiri dalam kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian untuk pada hari ini sudah berakhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Jazakumullah khairan Ustaz, fi amanillah. Oh iya Pak. Yang duluan datang ya. Iya. Absen ya. Besok aja kan? Dari belajar yang dapat kasih. Baiklah Ibu-Ibu, kita tutup hari ini dengan